Jadi dia melihat kayak orang dewasa itu kasihan ya, mereka nggak hidup di dunianya, mereka nggak hidup di dunia yang indah itu loh. Dia cuman fokus, mereka itu cuman fokus ke hal-hal yang apa, yang Sufina sudah di studio, tepuk tangan. Aduh, Suf, makasih banget Suf. ya, Sing sudah malah kudu dari aku raleh malu, raleh suka. Jangan, aku harus tersenyum gitu. Iya. Sama-sama, aku juga seneng loh diundang di sini, kayak berasa orang penting. Yo, penting sih Suf. Mergone apa basic yang akan kamu ceritakan itu bagi kami orang yang ada di sini tidak punya basic itu. Ah, masa hobi itu basic loh. Iya, tapi kan hobi yang itu hobimu. Orang sini enggak ada. Karena hobi yang biasa kita lakukan itu yang kita suka itu nongkrong, tidur waktu siang. Tidur itu bukan hobi, makan itu bukan hobi. Masak hobi. Berarti hobi bukan yang seperti itu ya? Bukan, hobi itu bukan itu. Ya. Ini gimana kabar ini, Suf? Kabarku alhamdulillah baik. Sehat walafiat. Insyaallah secara batin juga sehat. Kelihatan banget positif vibes banget ini. Harus dong. Aku kalau ketemu orang tuh selalu menampilkan hal-hal yang positif. Oh, berarti ada hal yang vibe positif. Diharuskan nih, berarti ada yang di nggak bahas itu ya? Aman. Apa maksudnya ini? Nggak bahas itu. Nggak, soalnya kalau ketemu orang itu ya, kadang energi orang lain, kayak misalnya kamu lagi bad mood ya. Bad mood, itu mesti pengaruh ke orang lain. Ya bener sih. Lagi ngobrol, terus kok dijutekin, padahal mungkin dia sebel dengan hal lain, tapi dilampiasin ke orang lain, ke orang yang sebenarnya nggak tahu masalah dia kayak apa. Ya bener sih. Ya, kalau misalnya kayak gitu, takutnya kan ya hubungannya nggak baik gitu loh. Kayak misalnya kayak aku ketemu kamu, aku harus bisa bersikap memberikan vibe positif ya, walaupun aku nggak tahu respon orang lain tuh nanti kayak gimana, tapi setidaknya I tried my best. Tapi aku berusaha. Tapi setiap ngeliat kamu loh di tempat manapun kelihatannya positif terus sikapnya. Alhamdulillah banget. Terus kegiatan sehari-hari apa ini? Aku alhamdulillah udah kerja. Terus aku di rumah itu ibuku kan ini ya lagi rawat jalan, sakit gitu. Jadi aku di rumah juga ngurusin ibuku bareng masku, bareng bapak. Di rumah tapi ya? Di rumah. Ya semoga segera lekas sembuh ya. Amin. Ya. Berarti di rumah sama siapa aja? Sama bapak, ibu aku, masku yang kedua. Anak keberapa tuh? Aku anak ketiga. Cewek sendiri. Masku pertama itu udah nikah, terus udah nggak di sini. Yang kedua masih di Solo. Terus sama bapakku, tapi bapakku tuh masih sering ke luar kota, kerjanya tuh luar kota terus, jadi nggak tiap hari di Solo. Jadi kayak misalnya ini lagi nggak di rumah ya, itu bisa seminggu, bisa 2 hari, 3 hari ya gitu. Jadi kayak apalagi kan kondisi ibuku lagi sakit ya, jadi intens merawat ibu ya. Iya, intens, harus standby terus di rumah gitu. Berarti untuk keseharianmu itu kerja sampai hari apa? Hari apa sampai hari apa? Senin sampai Sabtu. 6 hari. Iya. 5 hari kerja loh ini. Hari 6 hari sih. Hari ini sebagian besar 5 hari kerja loh untuk dunia. Iya sih, harusnya 5 hari ya, tapi moga-moga yang lihat aku nanti dari tempat kerja yang sama inilah aku nggak protes kok. Karena aku masih baru. Aku masih baru soalnya, jadi kalau aku jadi nggak mau melontarkan protes juga. Jangan protes. Yang penting enjoy sama kerjaan, suka sama kerjaan. Jadi apapun itu kan bisa dilakukan dengan enak gitu. Ya benar. Ya kan. Ya. Itu Danu itu 2 hari kerja udah protes loh. Lah kenapa? Mungkin satu hari protes. Satu hari protes. Mungkin hari kedua nggak berangkat, hari ketiga nggak boleh berangkat lagi. Berarti dia nggak enjoy sama kerjaannya atau ada kesibukan? Dia lebih suka namanya itu
usaha sendiri. Jadi ikut orang kayak nggak suka emang kan. Berarti kayak nggak sesuai passionnya dia ya. Aslinya ki mau ning piscok ki mau jane. Ya ora gara mergo ya wis ana kegiatan wingi mambengi iki mau esuk ana kegiatan wah sorry banget. Jadi nek piscoke enak banget. Iya. Namanya pisang sembunyi. Di mana? Di siapa yang bikin? Iku Danu. Oh kerjanya jual apa gimana? Iya, jualan usaha sendiri. Piscok, mantap. Piscok. Aku suka orang yang start from zero. Melayang jari. Kamu itu berada pada lingkungan apa, Suf? Sampai lingkungan yang macam-macam sih. Ibuku ini dari keluargaku ya, keluarga intiku ya. Ayahku itu tertarik di dunia politik. Oh. Ya, jadi baru tahu loh sih. Masa baru tahu? Baru tahu loh sih. Ya, jadi tertarik di dunia politik dan masa mudanya dihabiskan menjadi seorang aktivis sebenarnya di LSM kayak gitu. Tapi bapakku punya jiwa seninya. Karena bapakku ini ya jarang banget di rumah. Ini sebenarnya kayak ngomongin hal personal sih, tapi aku nggak masalah karena ya kita sharing aja ya. Aman sih, yang penting aman ya. Aman gitu loh. Jadi bapakku itu sering keluar kota, jadi jarang di rumah. Aku dari kecil itu sama ibuku, sama mas-masku terus. Jadi ibuku tuh perannya itu double. Jadi ayah, jadi ibu juga sekaligus. Nah, bapakku kerjanya di luar kota, terus dulunya ya aktivis gitu, relawan ya, mulai dari relawan bencana, LSM lah kayak gitu sebut aja. Jadi sampai hari ini ya, bapak itu masih sering keluar kota? Iya, keluar kota. Tapi kalau sekarang udah nggak di LSM, itu waktu masih mudanya, masih aku masih kecil. Nah, jadi tertarik di dunia politik itu udah dari masih muda. Terus ada jiwa seninya, cuman aku nggak menyadari itu kan. Jadi pernah kan ada iparku, sepupu iparku lah gitu, bilang kalau kok gambaran, aku kan hobinya menggambar ya, gambar sama ngelukis. Aku nggak tahu, aku tuh sebenarnya ngikut siapa sih bakatnya gitu kan. Pasti ada kan kalau kita punya bakat sesuatu itu, orang lain atau diri kita sendiri itu mengaitkan dengan keluarga, kan, ya. Lah, aku nggak tahu kalau bapakku, ayahku itu ternyata hobinya juga gambar. Jadi di rumahku itu banyak banget buku-buku. Bapakku suka ngoleksi buku bacaan banyak. Tapi aku tidak pernah menemukan lukisan ternyata itu bikinan bapakku. Aku baru taunya itu pas udah gede. Ya, jadi ternyata berarti bakat kesukaan menggambar memang turunan dari bapak ya ternyata. Pada waktu kecil itu aku nggak tahu ternyata bapak itu suka menggambar ya. Padahal ya dari kecil nggak pernah bapak cerita. Iya, makanya kan nggak pernah cerita. Tapi aku tahu itu dari orang lain. Jadi ditunjukin ini loh gambarannya bapak sama orang lain. Kayak misalnya bapak kan dulu juga yang digambar apa? Yang digambar itu orang bisa, terus kaligrafi juga bagus bapakku bikin. Terus apalagi kayak gambar binatang itu juga bisa gambar. Jadi dulu kan wartawan mahasiswa juga, ya nulis artikel juga. Lah zaman dulu kan nggak ada ya yang namanya Corel Draw. Nggak ada kan kalau gambar ilustrasi secara digital itu nggak ada kan, harus secara langsung. Lah bapakku bikin itu kayak gitu. Ya dari cover majalah sama ilustrasi artikel yang dia bikin kayak gitu. Bapakku juga bisa gambar, bapakku juga bisa gambar. Arsitek kan bapakku. Jadi gambar pakai tangan itu bisa. Model bangunan, rumah itu bisa. Tapi ya nggak nurun. Mungkin bisa anak cucunya bisa nurun. Mungkin sih. Tapi masih lama sih, nggak cepet-cepet lah. Iya. Maksudnya kalau aku gambar biasanya, kalau gambar zaman dulu pasti ada garis tepi. Ya kan? Iya, garis tepi. Kan buku berapa senti bu gambar? Dikasih 2 senti apa 1 senti. Terus gambarnya gunung. Lah, setiap aku buat apa namanya? Garis tepi itu, aku pasti minta tolong ke teman. Kenapa? Karena aku itu nggak bisa garis lewat, walaupun ada penggaris itu lurus. Ya karena mungkin karena grogi ya. Karena kata bapakku ya, kalau mau gambar lurus langsung
Jangan setengah-setengah langsung seret. Jadi kayak jangan berhenti. Ya mungkin ya situlah sulit banget. Nah, zaman dulu aku gambar biasanya ya apa? Gunung, sawah, tengah jalan, karo laut. Oh iya, laut. Kok kayak kapal gampang. Matahari di tengah. Kan paling tambahnya apa sih? Matahari bunter. Iya. Awan-awan. Kayak burung gini-gini kan lho, penak biak. Iya, burungnya gini. Apa enak banget loh. Sawahnya centang gitu. Tambah iwak ning sore. Oh iya. Ini setengah dong, besar kayak iwak. Terus di gunung di gambaran itu ada rumah satu doang. Iya kan? Tapi mau sejelek apapun hasil gambarnya nilainya tetap 80. Kalau gambar itu pasti nilainya bagus. Lah kenapa kok bisa gitu gimana? Kenapa kok? Bisa suka gambar. Maksudnya gambar sejelek apapun gambaran yang penting jadi itu dapat nilai 80. Karena art atau seni itu ini ya. Mahal. Objektif. Ya jadi kan ada banyak aliran, ada abstrak, ada expressionism, ada realism, ada banyak lainnya gitu loh. Jadi gajah yang lukis aja kan ada gajah ini ya di kebun binatang, kalau nggak salah di luar negeri atau di Thailand ya kalau nggak salah ya, itu lukis pakai belalainya, itu ya nilai ya itu dijualnya tinggi gitu loh. Terus orang yang bikin abstrak, tahu kan lukisan abstrak? Tahu. Iya kan, yang kayak cuman coretan atau ragena banget nih lah. Bagi kita kan nggak jelas ya. Lah bagi orang yang ya mungkin bagi mereka itu bernilai seni tinggi, ya makanya dihargai mahal. Jadi menurutku value orang itu terhadap seni itu berbeda-beda. Oh gitu. Itu kan pengalaman dari kecil ya. Gambar-gambar apa elek pasti nilainya 80. Tapi pernah belum dapat 100? Belum pernah. 90? Belum pernah. Jarang banget. Kenapa ya itu? Kenapa ya? Itu harus dibuka sekarang. Kalau aku juga nggak paham, tapi aku pernah waktu SD dapat nilai 98 atau 92 gambar. Biasanya aku matematika, 92. 90 matematika ya, karena ilmu pasti kan. Matematika ilmu pasti. Kira percaya. Kalau gambar itu bukan ilmu pasti, iya kan? Nih pasti kan lo kayak ora percaya. Aku SD ki ranking ki 1 terus kayak ora percaya. Iso di track record rapotku. Takok guru-guruku. Wah, ora percaya nanti. Aku pinter matematika IPA ya bener ya mergo SMA ni lebok di IPS wae IPA ni ilang kabeh. Berarti keblasok. Ya, itu kan aman-aman. Kurang kuat iki. Aduh. Rada cedak ini. Rada cedak. Oke. Itu kan pengalamanku sewaktu kecil, Suf. Yeah. Kalau pengalamanmu waktu kecil yang paling unik apa? Yang paling unik itu aku kan dulu ini ya, karena di sekolahku SD itu guru tuh aku tahu kalau aku tuh pinter gambar, ya kan. Ini terkait hobiku juga ya, gambar. Guru-guruku tuh tahu aku suka gambar, terus aku kalau nulis Arab. Ya, kaligrafi, tapi bukan kaligrafi karena kalau SD ku kan dulu negeri ya. Jadi agama, waktu pelajaran agama harusnya kan nulis kalimat doa, ayat-ayat Al-Qur'an itu kan harusnya kan tulisan Arab. Iya. Itu tulisan Latin. Gurunya itu nyontohinnya kayak gitu loh. Terus kalian niatnya mempermudah. Iya, niatnya mempermudah siswa-siswanya. Lah, bapakku kan religius. Ya. Jadi aku di rumah tuh diajarin ngaji gitu loh, diajarin nulis huruf hijaiyah. Terus waktu tahu ternyata tulisanku ya bagi mereka bagus gitu loh, tapi menurutku ya biasa aja karena ada yang lebih bagus. Aku tahu ada orang yang lebih bagus lagi gitu. Cuman karena di lingkunganku nggak banyak yang memang paham tentang ini ya kaligrafi. Jadi ya mungkin tulisanku itu dianggap bagus dan aku akhirnya sama guru agamaku dimajuin lomba kaligrafi itu. Iya, kaligrafi Arab. Bidangnya agama ya? Iya, bidangnya agama Islam. Jadi guruku yang ngajarin itu. Terus aku kayak waktu itu bingung ya, kok bisa aku dilombain. Padahal aku nggak bisa kaligrafi. Ya aku bisa nulis huruf hijaiyah,
niru tulisan niru ayat-ayat Al-Qur'an gitu loh. Kan biasanya kalau belajar gitu ya, belajar nulis. Kalau aku dulu biasanya kalau lomba itu pas kalau enggak matematika, IPA sama bahasa Jawa. Mantap. Kayak aku tenanan lho ati ami. Di tracking iso. Gak percaya banget kayak mudengnya aku pas dilelek-nyelek tok. Aku duwe tipe kaya ora support karo aku. Berprestasi patut dibanggakan kayak gini. SD tok, tapi mulai SMP kelas loro ya wis mulai menemukan hal yang baru. Berarti kesenangan baru. Yang disebut guru-guru itu nakal. Oh, nakal. Iya. Aslinya yo kan semua pikiran masing-masing kan. Ada hasilnya juga. Guru-guru tongkrong konco yo kayak tadi. Masuk BK berarti. Sering sih. Oh, sering. Banget. Sampai BK ku hafal, Nurdin gitu. Sebagian besar terlambat masuk kelas gitu. Terus menurutmu hobi itu apa sih? Bentar, itu belum selesai. Jadi apanya? Itu yang tadi aku cerita aku di lomba. Oh ya, lanjut. Ada hal yang lucu gitu karena aku kayak merasa tidak di training ya, tidak dilatih waktu bikin kaligrafi. Jadi kan kalau nggak salah sebulan atau cuman beberapa minggu aja sebelum lomba itu aku disuruh ikut lomba. Jadi nggak ditemenin caranya gambar, caranya nulis kaligrafi. Jadi tidak didampingi, cuman dikasih tahu contohnya ini gitu doang gitu loh. Sedangkan bapakku itu kan nggak selalu di rumah. Lah jadi kayak aku tidak dapat ilmu sebenarnya. Aku nggak dapat yang sesuatu yang membekaliku untuk maju lomba. Terus pas lomba itu ya udah aku datang ke SD yang ini ya yang mengadakan lomba itu. Aku cuma dikasih duit 5.000 terus ditinggal pulang sama guruku. Kan aneh banget gitu loh ya. Masih SD kelas berapa ya? Kelas 5 atau kelas 4? Tapi kalau lihat kenyataan tuh, zaman itu kan berarti kan kamu ke kelasku kan. Kalau semisal SD ya. Aku dulu juga pernah, aku juga cuma dikasih 5.000. Ternyata SD yang lain itu ketika selesai lomba itu dikasih makan seenak-enaknya, terus dikasih uang saku yang banyak. Makanya apalagi itu pertama kali aku ikut lomba. Yang namanya lomba itu pertama kali ya itu waktu lomba kaligrafi itu ya. Tapi bener sih Suf, aku dulu juga pas lomba gak dikasih persiapan apa-apa. Yang penting materinya ini kecuali satu piano R.A. Kartini, do re mi fa sol mi do la do si la loh sampai apalan saya gitu loh. Itu kamu lomba itu juga. Pakai pianika yang di menang. Enggak lah. Ya, makanya dulu kan kurang satu kelas zamanku SD kan satu kelasku kan nggak banyak yang mau belajar gitu kan. Ya kayak bahasa Indonesia aku juga maju, Jawa juga maju, matematika juga maju, IPA juga maju, sampai tadi seni seni musik. Bahasanya neneng SD apa? Seni lupa. Eneng yes kuwi lah. Seni apa yes kuwi lah. Seni dan budaya itu. Seni budaya. Ya aku maju sampai bahasa Jawa sing koyo nglaras opo kayak. Nglaras windro ngono ya maju. Tapi ya ora eneng sing menang. Ora eneng ding. Sebenarnya kenapa kok kita dianggap wong iki pinter, kita pinter gitu loh di suatu tempat kayak waktu SD gitu. Karena teman-teman kita mungkin banyak yang pinter. Jadi hitungannya itu bukan memang kualitas tapi memang perbandingan gitu. Membandingkan antara ini loh. Saat kita keluar dari sekolah itu kita ke sekolah yang lebih baik, kita biasa aja. Bener. Ya karena kompetisinya itu beda. Ya yang dilihat kan nilai kan. Nilai terus ketika ulangan gimana sikap. Nah, makanya kayak pas di lomba itu, aku liatin orang lain tuh bagus-bagus. Aku ya bikin itu waktu waktu udah habis aku belum selesai. Jadi kayak ya Allah, aku gambar apa lagi kayak nggak bangga dengan diri sendiri. Tapi insecure banget rasanya. Juara gak? Ya enggak lah. Ya makanya kan aku tahu aku dari SD negeri pelajaran agama aja nulis bukan Arab loh. Ya benar. Iya kan? Aku juga SD negeri. SD negeri nulis pas pelajaran agama aja bukan Arab. Ya. Aku nggak didampingin. Aku pas lomba dikasih duit 5.000 ditinggal pulang.
Terus zaman dulu kan juga pelajaran agama kan cuma seminggu 1 kali. Iya benar. 1 kali nggak full juga 1 hari kan sedikit banget. Ya kan, makanya waktu pas aku kecil tuh mikir kenapa aku dimajuin lomba. Padahal ada yang lebih bagus. Maksudnya bukan di sekolahku ya. Maksudnya pas di lomba itu banyak saingannya kan, kompetitornya itu banyak kan. Jadi kayak tahu oh ternyata bukan aku doang nih yang pinter, bukan aku doang yang spesial ya kan. Berarti masih banyak hal yang spesial. Iya lebih banyak lagi kayak gitu ya. Itu kompetisi ya. Ini pengalaman unikmu ya berarti. Iya unik dan unik tidak terlupakan dan aku kayak rasanya tuh kayak pas udah gede itu kayak sebel gak sih? Iya kan? Kayak kita tidak mendapatkan fasilitas yang seharusnya kita dapatkan. Ya pasti kita tahu kan, ya pas kita tahu jadi rasa kayak zaman dulu berarti guruku iya kan kalau masih kecil kayak sebenarnya masih kecil udah sebel, cuman kayak pemahamannya itu belum seluas kita udah gede. Nah udah gede sekarang tuh kayak kok bisa ya guruku tuh kayak gitu ke aku. Tapi ya itu pelajaran lah. Jadi nanti biar kalau punya anak mungkin dikasih lebih intens lagi lah untuk ngurusin pendidikannya. Gitu. Oke, menurutmu Suf, hobi itu apa? Hobi itu adalah yang membuat hidup kita lebih berwarna. Berarti tapi tidur itu kan juga tidur itu bukan hobi. Terus tidur itu kebutuhan. Makan itu kebutuhan. Tapi tidur yang berlebihan itu juga bukan gara-gara mewarnai hidup, tapi enggak. Biasanya hobi itu dikaitkan dengan hal-hal yang produktif untuk diri sendiri. Jadi kayak kamu merasa senang saat melakukan sesuatu. Kamu tidur senang ya? Jadi itu yang senang. Iya, aku tidur juga senang sih, kayak capek kan tidur tuh senang. Tapi sesuatu biasanya yang menghasilkan apa sih gitu? Menghasilkan apa? Tidur menghasilkan apa? Kalau aku biasanya nggak senang tidur sih, ketiduran. Di saat yang berbeda dari orang-orang gitu aja. Ketiduran apa sengaja tidur? Ketiduran. Karena biasanya ya main HP jatuh itu wah itu udah persiapan mau tidur itu pasti. Iya. Ketiduran. Iya, gitu. Iya. Terus tentang hobi tadi. Hobi mewarnai itu berarti ya. Mewarnai hidup. Aku kan pernah ada ini ya. Saudara sepupu lah. Sepupu. Ya. Itu siapa? Anaknya Bude? Anaknya Bule, ya. Sepupu, bener. Dia itu pinter banget matematika. Dia pernah lomba matematika, terus sampai kuliahnya itu di UGM matematika. Juga waktu aku masih SMP atau SMA ya lupa. Pokoknya masih sekolah. Itu aku tanya sama dia, hobimu apa? Apa ya? Aku nggak tahu nih. Kayaknya hobiku ngerjain soal matematika. Jawabannya kayak gitu. Coba kamu kalau dengar bagi orang yang tidak paham matematika, bagi orang yang sama melihat rumus itu melihat bencana. Ini ada orang yang suka bencana. Iya, aku yang nggak suka matematika kan. Jadi waktu itu kan aku sekolah tuh emang aku benci banget sama matematika. Tapi pas SD matematikaku juga bagus. Kalau salah UASBN ya namanya ya. UASBN. Kalau nggak salah nilai matematika aku 95. Wow, wih keren loh Sof itu misalnya. Ya SD aku juga termasuknya pinter katanya kalau di antara teman-temanku ya. Pas aku udah mulai gede kan tahu lah kesenangannya apa ya kan, kita udah tahu lebih luas lagi. Iya, kita mau cari sesuatu yang kita senengin apa. Nah itu makanya aku ketemu momen dimana aku tanya sepupuku sukanya hobinya apa, karena dia ini di sekolahan itu jadi murid favorit guru-gurunya karena pintar. Bahkan nilai matematikanya itu bukan lagi 104. Berarti setiap ada ulangan, ada pertanyaan pasti bisa jawab. Iya, jadi makanya teman-temannya itu pada jealous sama dia karena dia diperhatiin sama gurunya. Gitu. Jadi dia kayak ya hidupnya didedikasikan untuk belajar. Iya memang sampai sekarang tuh pun juga ini sih. Ya memang dia ngajar juga, tapi ngajarnya bukan guru ya. Jadi kursus online. Matematika tentunya. Matematika kalau nggak salah ya fisika juga. Tapi buat kelas ya buat anak sekolah gitu. Padahal itu pada umumnya orang ketika melihat matematika itu wow.
Wow. Iya. Ruwet tinggi. Makanya aku kaget loh waktu dia bilang hobinya itu ngerjain soal matematika. Oh, tapi mungkin katanya dia ya senang, tapi ya nggak apa-apa itu. Cuman saat aku melihat kehidupannya ya, dia di rumah ya kesibukannya itu belajar terus. Jadi sama orang tuanya itu disuruh belajar. Jadi akhirnya ya pasti ada konflik dengan orang tuanya karena dia akhirnya kayak ternyata selama ini aku kayak nggak punya pilihan gitu, aku dipilihin terus sama orang tua aku nggak boleh nyentuh. Kayak misalnya perempuan kalau di Jawa biasanya wajar ya, kayak misalnya nyuci piring, nyuci baju. Oh, dia perempuan? Perempuan. Tapi sama orang tuanya nggak boleh karena dia disuruhnya belajar cuman untuk ya untuk meraih nilai loh. Berarti nggak boleh nyuci. Nggak boleh. Enak mencah. Dulu dia waktu sekolah nggak boleh. Enak banget teman-teman. Beneran. Oh, berarti, jadi orang tuanya itu fokusnya buat ya biar dia pinter, dia jadi ya ekspektasi orang tuanya itu kayak gitu. Mungkin karena juga ya, fasilitas juga ya. Terus ruang terus kebebasan untuk belajar yang lain jangan dulu lah, diprioritaskan. Dan itu dia baru merasakannya itu waktu udah mulai gede kan, dia kan kurang lebih seumuran aku lah gitu. Dia kayak ngerasa ternyata pilihan hidupku tuh cuman dipilihin sama orang tua aku nggak boleh keluar kota, nggak boleh ngelakuin hal yang aku sukai di luar kehendak orang tuaku. Kuliah tadi di mana? Matematika di UGM. Ngekos tapi? Ya ngekos pastinya ngekos. Berarti jadi mulai bisa keluar dan dari akhirnya bisa ngerti kampus. Dunia itu ternyata luas ya. Kayak gitu. Jadi kayak ada perubahan nggak ketika ngekos itu? Iya, ada perubahan. Kalau dulu waktu aku masih sekolah waktu sekolah lah, itu kan temanku macem-macem, maksudnya ada yang pokoknya aku tuh bukan orang yang introvert banget lah. Punya teman yang bahasanya itu cukup unik dan banyak gitu loh. Nah, saat aku ngobrol sama sepupuku ini, dia nggak ngerti apa yang aku omongin, jadi kayak topiknya itu ya terbatas seputar itu. Tapi setelah dia kuliah dan dia di Jogja ngekos, terus dia juga ikut banyak organisasi, akhirnya dia bisa lebih nyambung sama aku. Ya bener. Aku dulu ketika pas masih suka IPA sama matematika, banyak aku nggak punya banyak temen. Jujur aku punya dimulai dari kelas 2 SMP itu mulai ya agak nakal dikit lah. Itu memang kayak ngerasa bahwa IPA matematika kayak hal yang berat itu. Jarang lakuin itu lagi, termasuk IPS juga. Nyata sosial pun mulai meluas. Karena memang kalau mikirku ya orang matematika, orang IPA pakainya otak kiri. Iya, otak kiri kan. Kalau yang kreativitas itu otak kanan. Berarti memang ya, tapi agak kreatif juga sih, aku masih IPS. Tapi itu bukan hal yang buruk loh. Memang hebat dia pandai di bidang eksakta itu. Aku mengakui orang-orang kayak gitu, orang-orang pintar, orang-orang hebat, cemerlang. Biasanya orang fokus ya, fokus banget. Kalau orang-orang eksakta nggak bisa diganggu belajarnya. Tapi yang aku highlight atau aku fokusin itu kayak dia seolah tidak punya keinginan untuk dirinya sendiri, tapi seolah dia hidup atas ekspektasi orang tua itu loh, yang membuatku kayak agak mirisnya tuh di situ. Karena harusnya waktu kita masih anak-anak gitu ya, kita tuh kayak dibebaskan untuk eksplorasi ya kan. Anak itu apa sih bakatnya, apa sih minatnya, apa sih minatnya, biar anak itu tidak terbebani oleh ekspektasi orang tua sejak dini ya kan. Bener banget. Jadi kayak misalnya Anda kan istilah telat nakal. Karena mungkin dia kayak ya banyak kasus karena mungkin waktu masih mudanya itu dia kurang eksplorasi ke hal-hal lain gitu, mungkin secara pergaulan juga kurang atau gimana. Nah itu berefek sampai nanti ke depan kita semakin bertambah usia. Ya pastinya kayak gitu sih. Iya, untuk hobi secara anak kecil kan menurutmu gimana itu? Kan hobi kan biasanya kan kita ada perubahan hobi nih dalam fase-fase itu. Iya, kecil, remaja, dewasa. Kalau menurutmu gimana hobi ketika kecil, remaja, dewasa? Menurutku fase
hobi yang dimiliki saat kita masih anak-anak itu penting banget ya. Kan kalau kita sekolah itu ada PAUD, terus SD, SMP, SMA, terus kalau ada yang lanjut kuliah, ada yang langsung kerja kayak gitu ya. Nah, waktu di masa anak-anak tuh menurutku masa yang sangat krusial, sangat penting banget buat anak-anak itu mengenal hal-hal baru. Anak-anak tuh kan gampang banget mencontoh ya. Kan ada anak kecil ya, dia itu omongannya kayak orang dewasa, omongannya kotor. Ya karena pengaruh lingkungannya. Anak-anak itu suka mencontoh orang tua itu, orang-orang di sekitarnya. Tapi saat anak-anak kita fasilitasi lah dengan hal-hal yang baik, positif, mengedukasi ke dia itu, ya dia jadi anak yang nalar berpikirnya tuh jalan. Aku punya ponakan, aku cerita orang lain juga ya. Dia itu dari kecil, mungkin dari bayi, orang tuanya ini pinter, dua-duanya pinter, ibu bapaknya itu pinter semua. Nah, dari kecil itu diajak ngobrol terus sama orang tua, jadi kayak ya ngobrol sama anak kecil gitu loh. Dia gedenya itu kritis banget. Ya bener bukan hal yang ini ya, bukan hal yang buruk gitu loh. Anak kecil suka bertanya banyak hal, dan dia pinter apapun. Dia bisa gambar, terus dia secara empati emosionalnya itu bener-bener jalan banget. Jadi kalau ke ibunya itu menunjukkan kasih sayang gitu, karena memang dari kecil tuh sudah dididik sedemikian rupa sama ibunya. Jadi waktu itu ada momen dimana dia metik bunga terus diselipin kan di kerudung ibunya. Bunda pakai ini biar cantik, kayak gitu juga. Aku bener-bener kayak kaget loh, kok anak kecil bisa seromantis itu. Dia cowok dan aku ngerti cara didik orang tuanya. Kayak misalnya dia dikasih HP ya, dia dikasih HP tapi videonya ya khusus buat anak-anak. Oh, berarti pengarahan orang tua ke anak terkait kesukaan yang menjadi hobi itu emang penting. Iya. Terus imajinasinya itu jalan, walaupun dia itu ini ya pinter ya, kayak dia tuh bisa jelasin banyak hal. Kalau di sekolah itu aku diceritain sama bundanya ya, manggilnya kan dia bunda. Dia bikin prakarya itu selalu dia juara 1 di kelasnya. Jadi imajinasinya itu jalan, kreativitasnya itu jalan, tapi dia juga nilai dia kecerdasan yang lain juga jalan gitu. Jadi menurutku kreativitas atau otak kanan kiri itu harusnya saling harmonis, harus saling nyambung sih. Jadi kayak sebuah paket sempurna gitu aku lihat bocah ini. Jadi kayak bener-bener aku amazed banget loh, kagum sama dia karena dari kecil itu ya dididik orang tuanya. Jadi orang tua itu menyampaikan pesan ya emosinya itu ya, kayak orang tua marah itu kan sangat berefek ke anak ya. Orang tua berantem gitu ya, itu bener. Pasti sangat berefek ke anaknya gitu. Nah, anak ini bisa jadi kayak gini tuh karena orang tuanya hebat gitu. Iya kan. Terus ya makanya aku kagum banget, dia itu apa-apa bisa. Terus ya dia bisa gambar, dia bahkan punya dunia imajinasinya sendiri loh. Jadi dia kalau cerita sama orang lain ngomongin dia kan punya mainan dinosaurus ya, nama dinosaurusnya tuh ini, terus dia nyeritain lucu banget. Iya ya anak kecil lah itu. Nah, dia nyeritain si ini tarung sama dinosaurus ini. Terus dibikin komik, dia bikin komik sendiri umur 7 tahun. Wow. Ya maksudnya belum sampai dipublis buku sih, cuman itu gambarannya itu bisa kebaca sama orang dewasa. Biasanya kan anak kecil kalau bikin tulisan atau apa kan kayak ini artinya apa sih? Tapi saat dibaca orang dewasa kita paham. Anak umur 7 tahun. Keren. Jadi itulah pentingnya kayak kita mendidik anak itu ya melalui hobi itu ya. Kayak kesenangan. Hobi itu kan kesenangan ke anak-anak, karena biar dewasanya itu ya dia tahu mesti ngapain. Dia punya pilihan. Jadi orang tua itu sudah memberikan pilihan. Oh iya, kamu sudah memberikan fasilitas. Ya itu aku kayak merasa bahwa oh ternyata usia dini itu benar-benar penting banget. Saat kita mulai beranjak usia kayak SD pasti juga mulai berubah ya, udah mulai banyak teman gitu ya.
ya pasti banyak hal lah yang kita pelajari. Terus SMP, ya kan tadi Nurdin cerita ya waktu SD itu belajar sampai ikut lomba matematika. Terus karena SMP aku pernah kan, aku nggak bisa baca jam. Jadi jam 12 lewat 5 menit, kadang kan dibolak-balik. Ini jam 12 lewat 5 menit, ada juga dibalik jam 11 45 menit gitu. Aku nggak bisa baca gitu. Aku diajarin sama bapak itu sampai nangis aku. Karena nggak bisa itu. Pak E, aku udah nyeluk Pak E. Nyeluk sampai disengeni, alah guru ini ora iso bulan balik nih. Sampai jam dinding ku dicopot. Terus batunya dicopot ya kan iki lho. Sampai dihubung-bengke lho. Diputer-puterin ini jam berapa ini 12, ini 1, 12 ke 1, kalau jadi menit itu 5. Nah jadi 1, 2, 3 ini berarti berapa, 5 kali 5 kali 3 berapa, 15. Itu kan gitu. Lah kalau dibalik biasanya hitungannya di sini. Kalau ini jam 12.15 berarti hitungannya adalah jam 1 kurang ini loh kurangannya. Nah, sampai gitu. Aku sampai nangis tapi sebelumnya sampai nangis sampai ya gitu sampai itu pengalaman yang luar biasa lah. Tapi untuk matematika memang apa ya, bapak sama ibu kan matematika kan cerdas kan. Hitung-hitungannya kan ya main semua kan. Aku sampai pernah 1 banding berapa 2 juta. Kan dulu ada 1 per 2 juta. Itu ada kesalahan di sini. Pertanyaan apa aku lupa, ada kesalahan di guru sampai disuratin bapakku. Karena cara jawabanku bener tapi salahin. Disalahin terus disuratin Pak E, Pak E. Ya karena apa? Karena salah. Kalau matematika gitu banget zaman dulu. Matematika IPA. Kalau ibu matematika jalan tapi paling jalannya IPA. Yang lain nggak begitu sih. Matematika nggak begitu diprioritasin. Nah, lulus malah masuknya IPS. Berarti itu bencana. Berarti pas sejak kecil itu udah diajarin dong sama orang tua. Udah diajarin. Aku sampai SMP itu pernah loh kelas 1 itu satu sekolahan. Dulu kelasnya cuma 3. Satu dari 3 kelas itu hanya aku yang nggak remedi ketika UAS. Ya berarti itu kan penting. Bu Dewi, gurunya Bu Dewi, aku masih hafal banget. Itu mulai kelas 2 SMP mulai kenal kayak gitu, masuknya IPS ya udah senengnya nongkrong main gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau hobi hobi remaja menurutmu gimana? Beda kan, hobi anak kecil itu berarti kan untuk rangsangan atau proses dia ke masa depan. Kalau remaja biasanya juga punya hobi. Iya. Itu menurut bagaimana? Kalau remaja itu kan biasanya udah masuk ke masa-masa puber itu, di mana yang masa-masa nakal, masa-masa ingin bebas, labil ya. Labil banget kayak gitu. Tapi aku kan hobiku gambar dari kecil ya. Dari aku SD kelas 3 kalau nggak salah. Jadi emang udah ya ini lagi-lagi karena aku sudah difasilitasi sama orang tuaku, sama bapakku. Tahu aku suka gambar, aku dilesin gambar. Terus aku dibeliin buku. Dulu kan nggak tahu ya apa itu YouTube, kalau belajar kan lewat YouTube ya. Begitu. Terus dibeliin buku cara gambar. Ya udah aku belajar gambar lewat buku itu. Terus aku SMP, aku labil kan. Ya labil biasa anak-anak umur segitu berantem sama teman. Waduh. Iya kan? Waduh, berantem. Ya berantem yang bukan jambak-jambakan sih, tapi kayak musuhan. Cekcok atau musuhan nggak ngomong gitu kan. Terus tapi sebelumnya ini temenan tuh ya kayak bestie banget, kemana-mana barengan, terus nongkrong kayak gitu. Jadi SMP aku juga suka nongkrong. Jadi tapi pas karena mungkin saking deketnya ya ada masalah itu kan jadi sampai bentur lah. Jadi aku merasa kayak galau di situ ya, biasalah kalau bocil ya. Kalau galau itu pasti kayak dramatis banget. Ya pas puber-puber kan dramatis banget lah. Jadi kayak emosiku itu aku luapin ke gambar. Berarti kalau menurutmu menurutmu itu berarti hobi ketika remaja itu untuk pelampiasan? Iya, karena aku merasa aku di rumah itu kan nggak ada teman. Ya perempuan sendiri tapi juga karena aku kan SMP sama bapak ibuku
di Solo, jadi aku di Jakarta kan. Terus ikut bapak ketika yo ada kerja. Enggak ada. Aku SMP di Jakarta 3 tahun. Terus kan jauh dari keluarga. Mulane bahasa Indonesia ini ramedok ya. Aku tetap medok, paling medok ya sih. Medok aku lah. Aku udah coba terus. Jadi jauh dari keluarga, apalagi aku deketnya sama keluarga saudaranya ibu kan di Solo ya. Ya di Colomadu Solo. Karanganyar maksudnya. Ya, Karanganyar kalau orang Colomadu sukanya nyebutnya Colomadu daripada Karanganyar. Oke, lanjut. Jadi aku kayak ngerasa nggak punya teman kan. Ya udah, karena aku merasa tidak punya teman, aku di rumah melakukan hobiku. Jadi mengisi kekosongan waktu. Iya. Ya, jadi aku gambar, ngelukis, terus kadang suka baca novel, nulis diary gitu. Jadi kayak hal-hal yang hanya dilakukan oleh anak-anak introvert. Jadi sukanya di kamar gitu loh, sukanya di kamar. Tapi kan produktif kan? Iya, produktif ya. Itu. Zaman segitu mana tahu siapa itu produktif. Yang penting kan menyenangkan hati gitu kan. Kalau kan kalau masih anak-anak hobi itu penting untuk jangan ke depan, remaja untuk melampiaskan isi hati lah gitu. Kalau ketika dewasa jarang banget aku ngelihat orang dewasa punya hobi di lingkunganku jarang banget. Kalau itu gimana? Menurutku penting banget ini. Iya, menurutku sangat penting sih. Kayak kita masa kecil kita, kebahagiaan masa kecil itu terenggut saat kita udah dewasa. Ya sih? Oke. Bener gak sih? Banyak masalah, banyak tanggungan. Rasanya tuh kayak kalau udah tahu dunia kerja, dunia dewasa, kuliah itu sebenarnya masih kita udah mulai beranjak dewasa ya. Proses lah. Proses akhir. Tapi tahu kayak ya Allah, pengen balik kecil lagi, pengen main, pengen ngerasain hal-hal yang menyenangkan gitu. Dulu aja pengen bebas, sekarang kebebasan sudah di depan mata, tapi kenapa banyak banyak pagar yang menutupi bahwa jangan dulu seperti itu, kamu butuhnya ini. Karena dulu pengen, sekarang butuh. Iya, kita akhirnya tuh tahu kalau kita tuh butuh duit. Ya, oke, bener banget. Jadi saking kita sibuknya cari duit, kita nggak sempat buat mikirin hobi. Ya, buat nyenengin diri sendiri. Iya, itu jadi kayak kita jadi berubah menjadi sosok yang sepaneng. Iya. Yang kecilnya kita penuh dengan kesenangan, seneng sama temen lah, kita masih bisa kita masih bisa ngerjain hobi gitu loh, ya kan. Kita masih ngerjain hobi. Kan hobi banyak ya, ada yang suka koleksi Gundam, ada yang suka baca komik, baca buku, terus banyak lah hobi ya kayak gitu. Kalau aku dulu biasanya beli robot-robotan, Power Ranger, iya. Robot-robotan. Seru kan? Seru banget, pistol-pistolan, nggak mikir beban, nggak mikir masalah, pikirnya aku punya pistol, temanku sana punya pistol, ayo ketemuan kita main pistol-pistolan. Ya udah, dunia anak kecil tuh yang penting kita seneng, enjoy, ketawa, bahagia banget. Kangen banget aku ke masa kecil kayak gitu. Kalau bisa balik ya sekarang. Tapi bener. Iya kan, kayak waktu kita kecil tuh ternyata nggak mikirin dewasa itu ternyata sulit ini ya. Jadi kayak aku pengen gede deh, aku pengen cepet gede. Enggak, aku pengen balik kecil. Iya, motivasinya wah mas itu kelihatannya keren, kayak pengen lah kayak mas itu keren. Ternyata pas besar aduh adik itu kelihatannya menyenangkan ya. Aku pengen kayak gitu lagi. Kita lihat anak kecil main gitu loh. Iki nek wis mulai adu nasib iki ya ngobrolnya enjoy banget ya. Kayak sambat. Terus dari hasil gambarmu, melukismu itu kamu kamu upload atau kamu abadikan komersilkan? Kalau komersilkan sih enggak ya. Jadi aku ngelukis atau menggambar itu pure karena buat bikin aku seneng aja. Jadi aku kayak gak mikirin buat aku jual. Padahal kalau aku pikir-pikir sekarang ya udah gede ya mikir ya. Udah mikir banyak. Aku butuh duit. Duit itu segalanya kan, ya kan. Karena saat kita pengen sesuatu hal yang bersifatnya materi itu perlunya duit itu. Ya bener. Terus
ya itu aku nggak mengkomersilkan atau ya aku cuman upload di ini sih di Instagram. Apa Instagramnya apa? Boleh. Instagramnya @sufinanuris ya. Sufina Nuris tanpa dot. Oke, Sufina Nuris langsung. Sufina Nuris. Nah itu aku upload foto. Nanti ditunjukin atau gimana? Bisa di apa? Edit, deskripsi. Ya? Di deskripsi apa ditunjukin di boleh, boleh, aman. Itu editornya. ini pesan dah ya. Nanti kabar-kabare. Jadi ya aku ngerasa kayak aku ingin menampilkan image kan Instagram itu kan pasti ya media sosial itu media sosial. tempat untuk pamer. Iya, tempat untuk pamer. Banyak kan orang-orang. Apalagi Instagram ya. Iya, banget foto aja. Itu. Isinya cuma foto, informasi nggak begitu dipentingkan. Pamer, ya tergantung pamernya apa sih. Pamer harta. Tapi banyak juga gitu loh yang suka pamer itu bukan cuman pamer harta tapi kayak pamer kebahagiaan ya nggak sih kayak oke, itu yang membuat insecure dan overthinking hari ini muncul. Kayak melihat orang kok temenku karirnya bagus ya kok dia udah kerja di sini perusahaan terkenal udah kaya udah punya mobil 2 digit gitu. Postingannya ke tempat-tempat yang mahal, mall, hotel. Kok beda banget sama aku. Terus aku pikir-pikir, ternyata Instagram itu cuman nampilin hal-hal yang kesenangan kita aja itu. Kita menampilkan hal-hal yang menurut kita menyenangkan ya di media sosial. Ya, benar. Dan menurutku itu hal yang wajar dan lumrah, nggak apa-apa gitu. Tapi menurutku itu juga bagus sih, makanya ini hasil karyaku yang kita ambil di media daripada ngupload hal yang nggak penting. Joget-joget, itulah. Hari ini banyak yang seperti itu. Gitu. Gitu ya. Terakhir untuk pesan-kesan untuk semua orang yang bakal melihat ini, menonton ini tentang hobi. Dan ini padet banget. Ternyata hobi padet banget. Aku pas gak skrip gak mikir kayak hobiku tekan dia. Oh ternyata padet banget iki mau. Ternyata obrolannya makanya aku suka obrolan yang ringan tapi sebenarnya itu penting. Aku gak mikir tekan sakmene malah. Oh, gak mikir. Mikir malah hobi gini. Ternyata dalam banget. Terus isinya api. Apalagi banyak orang ngomong kalau hobiku tidur, hobiku makan. Ya makan mukbang itu hobi ya, tapi kan ya gimana gitu ya. Staraf biasanya orang makan itu ya karena tidur kebutuhan. Tidur itu kebutuhan. Ya jadi kayak hobi itu tadi kan aku ngomong kayak untuk mewarnai hidup ya, bener gitu loh. Tapi semakin dewasa kita semakin lupa sama hobi. Tapi mungkin hobi orang dewasa beda lagi. Bapak-bapak suka ini burung kan. Gak apa-apa itu bagus loh. Ini konten positif, oke? Ikan ya. Ikan, benar. Ikan, terus ikan. Motor atau apa itu. Banyak hobi tapi itu cukup menguras uang. Iya kan? Ya bagi para istri mikirnya pasti. Yang penting menurutku it's okay gitu kalau kita semakin dewasa kita punya hobi yang cukup menguras uang tapi setidaknya kan kita mampu gitu loh, buat beli ya kebutuhan hobi itu loh. Tapi dan yang penting kita bahagia gitu biar kita nggak sepaneng mikirin hidup terus, pikirin mungkin cicilan atau utang. Ya kan? Mulai punya hobi yang positif, yang produktif ya. Biar cicilan-cicilan gak begitu kepikir. Hobi masak. Bagus hobi masak. Ya, jadi mungkin kayak akhirnya waktu kita gede kita merasa melupakan hobi itu kayak ngerasa kok aku selama ini hidup cuman ini ya berputar ke materi. Bener, jadi kayak sebenarnya hidup itu meaningless gak sih? Kayak tanpa makna saat kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki, apa yang sebenarnya kita bisa melakukan hal yang membuat kita sendiri bahagia. Nah, hobi itu yang membuat bahagia. Sebenarnya aku kayak gini juga, aku belum bisa mengimplementasikannya dengan baik sih, dengan benar juga karena aku semakin kesini aku udah mungkin aku bisa dibilang setahun ini cuman gambar bisa dihitung dengan jari karena aku kayak kehilangan passionku. Aku kehilangan passionku buat
hobiku yang udah aku bentuk dari aku kecil, dimana orang tuaku mendukung hobiku itu loh. Ibuku juga mendukung aku buat ya mending kamu dulu ya sekolah di desain aja gitu. Keluarga aku, jadi aku kayak merasa ya senang dengan keluarga yang suportif, yang tahu keinginan anaknya sewaktu kecil. Jadi kayak merasa bahwa oh aku dihargai sebagai manusia gitu. Karena setiap individu itu pasti kan punya pilihan masing-masing. Kita tidak mau kan didikte dalam kehidupan. Nah, saat kita dewasa merasa kayak kita udah kehilangan kebahagiaan itu ya, salah satunya hobi itu yang bikin kita merasa bahagia. Kita kenal dengan diri kita sendiri itu saat kita sendiri. Saat kita melakukan hobi itu, kalau misalnya hobinya yang dibutuhkan untuk sendirian ya kan. Itu kayak ngerasa tapi bagus banget. Maksudnya hobimu kan bisa dilakukan secara sendiri ya. Berarti kan sekarang kebanyakan orang yang ketika sendiri itu mikirnya nggak over. Mikirnya over. Aku pun juga gitu sekarang karena aku udah jarang nyentuh hobiku lagi. Jadi sebenarnya hobi itu sangat penting sampai kita dewasa. Karena kalau kita mikirin hal-hal yang berat, kita mikirin masalah terus gitu loh. Itu bakal ada puncaknya, kita bakal kayak burn out atau meledak gitu kan. Ya kayak galau di mana akhirnya kalau yang butuh nangis diluapin nangis ya kan, di kamar mungkin sendirian. Jadi ya orang dewasa itu sebenarnya butuh waktu bersenang-senang gitu loh. Aku ini pesan ya pesan. Aku inget buku judulnya La Petite Prince, itu dalam bahasa Prancis atau dalam bahasa Indonesia Pangeran Kecil. Jadi itu yang bikin orang dewasa, dia pilot kalau nggak salah, penulisnya namanya Antoine de Saint-Exupéry. Aku lupa ya, aku nggak tahu pronunciation-nya kayak gimana, cara pengucapannya kayak gimana, tapi dia orang Prancis, dia orang dewasa, kayaknya udah bapak-bapak tua banget. Dia bikin buku yang judulnya The Little Prince atau Pangeran Kecil, yang ceritanya itu tentang anak kecil yang hidup di dunianya sendiri itu. Terus dia sama orang tuanya, sama orang-orang dewasa sekitarnya itu ditanyain, kamu besok kamu hobinya apa? Kok kamu nggak belajar tentang ilmu alam? Kok kamu nggak belajar tentang ilmu yang berguna di sekolah gitu? Jadi anak kecil ini sukanya gambar, sukanya apa? Ya anak kecil lah gitu. Kan kita kadang nggak tahu ya anak kecil itu dunianya itu seperti apa, imajinasinya itu seperti apa. Tapi sama orang tua dibebani oleh ekspektasi orang dewasa. Jadi dari kecil kita udah di sekolah kita pasti ada target di sekolahan kan, ada PR, ya kan, ada PR. Kita dituntut untuk ngerjain itu semua. Kita sekolah berapa jam coba? SD 6 tahun, berapa jam? SMP 3 tahun itu dalam Senin sampai, itu kan dulu kita Senin sampai Sabtu ya. Itu berapa jam kita menghabiskan waktu, kita menghabiskan hidup itu loh buat belajar di sekolahan. Iya kan? Iya. Jangan lupa masih ada les juga. Nah, di novel itu menggambarkan dunia anak kecil gitu. Ya, mereka itu punya imajinasinya sendiri gitu. Gak perlu orang dewasa itu menuntut anak kecil buat mikirin hal-hal yang akan dia lakukan di saat dia dewasa. Nah, ya sekarang ini banyak seperti itu. Jadi kayak kita kan suka nanyain anak kecil, kamu cita-citanya apa? Kadang mereka jawabnya nggak jelas kan. Spider-Man. Asik. Supir taksi. Ya, karena mereka ya imajinasi mereka memang seperti itu gitu. Kita nggak bisa memaksa dia itu seperti cara berpikir orang dewasa. Nah, di novel itu kayak gitu. Orang dewasa ketemu anak kecil yang melihat bahwa dunia itu ternyata penuh korupsi, tapi diceritakan dengan bahasa anak kecil. Jadi kadang iya bener. Jadi menarik banget di situ, kayak itu bener-bener imajinatif banget tuh. Novel itu gambarinnya tuh imajinatif banget. Jadi orang dewasa pasti baca itu kayak iki apa sih? Iki fiksi banget gitu loh. Fantasi banget tuh, tapi sebenarnya itu sangat berarti banget, penuh filosofi. Makanya di buku itu juga banyak yang bilang bahwa buku itu
buku anak kecil tapi sangat penuh sangat filosofis sekali gitu. Karena menggambarkan point of view atau pandangan anak kecil terhadap dunia orang dewasa yang ternyata ya itu kayak ya korup gitu itu bukan cuman pejabat korupsi ya, kayak hal-hal kejahatan. Terus kita semakin sibuk dengan dunia kita karena mengejar uang. Terus orang-orang dewasa saat stres ngapain sih? Ada yang mungkin larinya ke mabuk. Nah itu juga diceritain di situ. Jadi kondisi sosial dewasa bisa diceritakan kepada anak kecil dengan cara yang imajinatif. Jadi dia melihat kayak orang dewasa itu kasihan ya. Mereka nggak hidup di dunianya. Mereka nggak hidup di dunia yang indah itu loh. Mereka itu cuman fokus ke hal-hal yang apa? Yang nggak materi. Yang isinya materi terus gitu loh. Target. Hal-hal yang nggak membuat hati itu merasa tenang. Pencapaian yang ingin segera selesaikan. Padahal kalau kita ngejar itu semua kita nggak bahagia, buat apa sih? Oke, ya benar Suf. Makasih banget Suf. Ini wow, ini keren banget Suf. Ini apalagi bahas cita-cita Suf. Ini wah aku seneng banget ini. Jadi ini butuh part 2 iki ya. Tenan iki bahas tentang cita-cita iki mau. Hobinya masak. Siapa? Kamu? Kalau kamu hobinya apa? Udah kejawab. Udah besar itu bingung hobinya apa. Kalau anak kecil pasti sak muni-munine iki metu. Oke Suf, makasih banget Suf ini. Wah ini dalam banget. Ternyata tentang hobi dalam banget. Aku pas nge skrip tenan. Wah, aku bahas sih kok ini ternyata wow keren, luar biasa. Makasih Suf. Aku juga makasih banget ya. Seneng bisa ngobrol santai kayak gini.